Ex-gubernur Maluku Utara yang habisin 3 miliar buat iclik-iclik ternyata dikenal religius. Waduh, emang iya bang? Jadi mantan gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ini kan lagi disorot nih karena diketahui doyan iclik-iclik. Hal ini terungkap dari kesaksian Elia Gabrina Bahmit pada sidang lanjutan dugaan korupsi AGK baru-baru ini. Elia mengaku dirinya jadi penghubung yang kerap diminta oleh AGK untuk membawakan wanita. Jumlahnya mungkin udah puluhan wanita yang telah diantarkan padanya ke kamar hotel. Karena itu tak tanggung-tanggung, Elia menyebut total uang yang dikeluarkan untuk membayar wanita tersebut mencapai 3 miliar rupiah. Hal ini tentu bikin kaget publik. Soalnya selama ini AGK dikenal sebagai sosok yang religius. Bahkan Elia sendiri memanggil AGK dengan sapaan Om Haji. Predikat keagamaan yang melekat pada sosoknya. Emang dia sereligius apa sih? Jadi berdasarkan kabar yang beredar, AGK ini lahir dan besar dari keluarga muslim yang taat. Pendidikan dasar hingga menengahnya dia tempuh di lingkungan agama, bahkan dia menempuh perguruan tinggi di Universitas Islam Madinah. Dulunya dia merupakan seorang pendakwah yang gara-gara hal ini kemudian menarik perhatian PKS. Karenanya, AGK sendiri mengaku kalau dirinya seorang mu'alaf politik. Karena memang profesi awalnya adalah pendakwah. Pernah juga terbit sebuah buku tentang biografinya yang berjudul Gubernur Sang Kiai. Terlebih di Maluku Utara, dia pun mendapat julukan sebagai Gubernur Sejuta Umat. Karena terkenal religius, sempat beredar ciutan di media sosial bahwa AGK ini merupakan sosok yang tidak pernah lepas dari tasbih yang selalu dia bawa kemana-mana. Hal ini jadi mengingatkan kita pada riset dari CSIS bahwa variabel sosok yang taat beragama menjadi salah satu pertimbangan anak muda dalam memilih pemimpin. Apakah yang dimaksud sosok yang taat beragama adalah yang kelihatan di publik sebagai sosok religius seperti AGK ini? Wah iya juga ya, menurut netizen gimana nih? Sebenarnya ibu gubernur ini di mana? Kalau ibu gubernur berada di luar daerah, what's the move? Ngapain di luar daerah? Kemudian juga kita menyaksikan gubernur juga sebagian besar pergerakannya itu berada di luar daerah dengan alasan lobi-lobi pusat. Tapi apa yang terjadi? Realita yang ada, TKD kita justru turun, dipotong sebesar 707 miliar. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Kalau APBD kita di tahun sebelumnya itu 3,4 triliun, turun anjlok drastis menjadi 2,7 triliun. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Penurunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal gubernur yang gagal total. Dan parahnya lagi, sudah gagal, absen pula. Turunnya TKD itu bukan cuma hanya Maluku Utara. Turun TKD itu secara nasional. Jadi bukan soal kebijakan daerah lalu kemudian APBD kita merosot jauh. Kerosotan ini atas kebijakan nasional, kebijakan fiskal nasional yang berpengaruh terhadap turunnya TKD. Tekanan fiskal bukan cuma Maluku Utara, hampir seluruh Indonesia terjadi. Kita 707 dibanding dengan provinsi yang lain juga banyak besarnya. Jadi tidak boleh kita menyalahkan satu dengan yang lain. Pimpinan perlu kita ketahui bersama bahwa kita DPRD provinsi ini memiliki 3 fungsi: pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Jadi tidak bisa dibatasi satu anggota dewan satu kali berbicara, pimpinan. Apalagi ada tanggapan dari anggota dewan dan fraksi lain. Ini bukan forum opera. Dengar dulu. Sebelum berbicara sudah diatur. Biar satu kali bicara, ini kan kebanyakan ini. Apa pimpinan? Ini kan orang Jadi sebelum berbicara diatur kata-katanya supaya jelas satu kali pertanyaan dan diulang-ulang. Ini tidak mau nanti kalau forumnya bergerak semuanya mau ikut bergerak, silakan. Interupsi pimpinan. Silakan Ibu Nazatan Umroh Kasuba dari fraksi Gerindra. Saya tidak berbelit-belit pimpinan. Dari tadi setelah Ketua Komisi 2 menyampaikan opininya yang begitu panjang, sebenarnya saya ingin Pak Wakil Gubernur untuk menjelaskan kepada kami, media dan publik, sebenarnya Ibu Gubernur ini di mana? Kalau Ibu Gubernur berada di luar daerah, what's the move? Ngapain di luar daerah? Karena dalam momen krusial ketika Ranperda APBD dokumen yang menentukan nasib rakyat Maluku Utara ini sedang dibahas, sebenarnya kehadiran gubernur itu bukan hanya kehadiran formal, tapi keberpihakan dan moral gubernur dalam mempertanggungjawabkan APBD kita yang sudah anjlok ini, Pak Wakil Gubernur. Selama 1 tahun anggaran kemarin,
kita melihat bagaimana kelonjakan tamu dari pusat datang dan hadir di Maluku Utara. Tentu kita ketika melihat itu, kita mengharapkan satu angin segar yang datang ke kita. Apakah PAD kita naik dari pajak hotel ataukah apa? Kemudian juga kita menyaksikan gubernur juga sebagian besar pergerakannya itu berada di luar daerah dengan alasan lobi-lobi pusat. Tapi apa yang terjadi? Realita yang ada, TKD kita justru turun, dipotong sebesar 707 miliar. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak, kalau APBD kita di tahun sebelumnya itu 3,4 triliun, turun anjlok drastis menjadi 2,7 triliun. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Penurunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal gubernur yang gagal total. Dan parahnya lagi, sudah gagal absen pula di APBD, di pandangan fraksi mengenai APBD Induk 2026. Sekarang pertanyaannya, siapa yang rugi? Anggota dewan rugi karena masyarakat rugi. Karena APBD 2026 yang sebesar 2,7 triliun ini, 78%-nya habis untuk belanja wajib operator dan gaji. Ketika APBD turun, yang paling pertama jadi korban adalah belanja modal, yaitu pembangunan jalan, sekolah, dan rumah-rumah sakit. Pak, kita sebagai wakil rakyat, sesimpel ini saja Pak, kita datang ke masyarakat, masyarakat minta apa, kita sampaikan dan kita perjuangkan, kita awasi semua program pemerintah provinsi, itu saja. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya reses, masyarakat itu susah Pak Wagub. Morotai yang terkenal di dunia digital, 4 titik saya reses, influencer-influencer itu mengetahui Morotai itu secantik apa, tapi tidak ada sinyal di sana Pak Wagub. Titik blank spot di Morotai itu masih banyak. Dan saat ini APBD kita itu turun dari 3,4 menjadi 2,7. Apa hasil dari lobi-lobi pusat dan perjalanan-perjalanan ke Jakarta itu? Kita harus mengetahui bahwa gubernur mengklaim akan mendapatkan 8 triliun dari data sosial media. Beliau mengatakan 1,7 miliar yang diminta oleh Dinas PU itu merupakan pemborosan. Tentu ini menjadi angin segar melihat bagaimana logika gubernur dalam memandang anggaran kita yang memang kecil ini. Tapi apa yang terjadi? Beliau mengatakan beliau memiliki data 207 dari sosial media lengkap, dan data itu sudah diberikan kepada kementerian, sehingga kemungkinan kita mendapatkan angka penganggaran sebesar 8 triliun. Pertanyaan saya, di mana data 207 itu? Katanya transparansi dan good governance. Kenapa transparansi itu tidak kita temukan? Bahkan di lembaga sejajar, lembaga resmi seperti DPRD Provinsi Maluku Utara. Di mana data itu? Nihil. Terakhir saya ingin mengatakan bahwa hari ini kita melihat wajah yang kontras Maluku Utara. Kita harus jujur bahwa ekonomi kita tertinggi, tapi anggaran kita justru dipangkas. Ini menjadi satu evaluasi penting. Kenapa saya ungkit mengenai data? Karena ketika data 700 data yang lengkap itu tidak ada verifikasinya, tidak merupakan data yang lengkap dan data yang bisa dipertanggungjawabkan, maka pemangkasan itu bukan adalah nasib, tapi konsekuensi yang harus kita terima karena kita memberikan pusat data yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi pimpinan Muksin Amrin dari PKB. Silakan Pak Muksin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa turunnya TKD itu bukan cuma hanya Maluku Utara. Turun TKD itu secara nasional. Jadi bukan soal kebijakan daerah lalu kemudian APBD kita merosot jauh. Kerosotan ini atas kebijakan nasional, kebijakan fiskal nasional yang berpengaruh terhadap turunnya TKD. Itu pertama. Yang kedua,
tekanan fiskal kita memang cukup kuat di tahun 2006 dengan dibebani utang-utang bawaan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita harus memberikan keleluasan terhadap pemerintah daerah agar menyusun anggaran secara proporsional, menutupi lubang-lubang yang belum terselesaikan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman sekalian, kita harus sadar juga bahwa tekanan fiskal bukan cuma Maluku Utara, hampir seluruh Indonesia terjadi. Kita 707 dibanding dengan provinsi yang lain juga banyak besarnya. Jadi tidak boleh kita menyalahkan satu dengan yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Fraksi Nasdem. Cukup satu kali. Interupsi pimpinan. Fraksi Nasdem. Ibu Najwa belum. Nasdem apa? Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Gerindra silakan Gerindra. Interupsi. Terima kasih. Interupsi pimpinan. 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 Nazat Anugrah Kasuba dari fraksi Gerindra. Nasdem. Pimpinan, perlu kita ketahui bersama bahwa kita DPRD provinsi ini memiliki 3 fungsi: pengawasan, Nasdem, penganggaran, dan pimpinan. legislasi. Jadi tidak bisa dibatasi satu anggota dewan satu kali berbicara, pimpinan. Apalagi ada tanggapan dari anggota dewan dan fraksi Forum lain. ini bukan forum opera. Dengar dulu. Sebelum berbicara sudah diatur. Biar satu kali bicara, ini kan kebanyakan ini. Apa pimpinan? Ini kan orang Jadi sebelum berbicara diatur kata-katanya supaya jelas satu kali pertanyaan dan diulang-ulang. Ini tidak nanti kalau forumnya bergerak, semuanya mau ikut bergerak, silakan. Pimpinan, ini menjadi evaluasi kita bersama. Bahwa rapat paripurna ini adalah kesempatan kita anggota dewan untuk mempertanggungjawabkan peran kita di masyarakat. Jadi saya berterima kasih atas kesempatan yang kedua ini, pimpinan. Semoga ke depan kita lebih banyak berpikir soal substansinya. Apa yang ingin kita golkan. Saya ingin menanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh fraksi PKB, bahwa pemotongan TKD itu berada di seluruh provinsi Maluku Utara. Tapi ingat, Maluku Utara adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, dan sebagian besar kita menyumbang SDA kita ke pusat, sehingga itu menjadi hak kita. Maka pertanyaan yang paling fundamental di sini, kenapa kita dipangkas? Itu harus menjadi pertanyaan yang sama-sama kita evaluasi. Kemudian yang kedua, saya ingin menegaskan bahwa tadi saya menyebutkan mengenai data. Transparansi itu belum hadir di Maluku Utara. Kita belum melihat data yang lengkap. Kita hanya menerima semua yang berseliweran di sosial media, kemudian di media-media. Oke, kita berikan anggaran, kita ketuk anggaran agar pemerintah provinsi ini mendapatkan anggaran untuk media-media nasional. Kita berikan. Tapi itu harus balance. Apa yang disampaikan di luar dan apa yang dipertanggungjawabkan di dalam itu harus balance. Jadi ke depan saya memohon kepada pemerintah provinsi, berikan setiap data yang kita butuhkan ke setiap komisi-komisi dan lebih tertib terhadap data dan transparansi itu. Transparansi itu bukan ketika kita minta, tapi transparansi itu sesuatu yang bisa kita akses dengan mudah. Kita akses tanpa kita pertanyakan lagi. Mungkin seperti itu, pimpinan. Semoga ke depan ini menjadi evaluasi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua berbeda-beda, dari partai yang berbeda, pandangan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kepentingan yang berbeda. Tetapi kita semua ada dalam satu kapal, dan saya mengajak seluruh DPRD dalam ruangan ini bersama dengan OPD untuk kita bekerja sama dengan satu tujuan, untuk mensejahterakan masyarakat Maluku Utara dan berjuang untuk kita sebagai daerah penghasil, daerah yang menghasilkan nikel 50% dari nikel Indonesia, di mana Indonesia adalah produksi nikel 40% dunia. Jadi artinya Maluku Utara ini kita produksi nikelnya tuh 20% kepada dunia. Tapi saya menyadari penuh bahwa APBD kita tidak mencerminkan hal itu. Kesejahteraan masyarakat Maluku Utara tidak mencerminkan hal itu. Mari kita duduk bersama, berpikir out of the box, mencari langkah-langkah melalui partai, melalui entahlah melalui apa, tapi bagaimana kita bisa menaikkan PAD bersama, kita bisa mendatangkan jalan dan jembatan, kita bisa mendatangkan investor, sehingga masyarakat Maluku Utara bisa sejahtera dalam arti yang sesungguhnya. Tanpa kolaborasi, tidak mungkin kita bisa berhasil sesuai dengan tema HUT Pemprov
Maluku Utara yang ke-26, kita membangun dengan hati, dengan inovasi, dan kolaborasi. Saya dan Pak Sarbin, kita hanya manusia biasa yang dititipkan amanah 5 tahun oleh masyarakat Maluku Utara. Tanpa kerjasama, kita tidak bisa berhasil. Kita butuh kerjasama, kita butuh super team, sehingga amanah masyarakat Maluku Utara yang dititipkan kepada saya, Pak Sarbin, para ketua, pimpinan, ketua fraksi, dan seluruh anggota yang ada di ruangan ini, kita pergunakan dengan baik. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Kacau nih mantan gubernur Maluku Utara atau Malut Abdul Ghani Kasuba. Udahlah korup, doi juga nggak bisa kendalin syahwat seksualnya. Jadi Abdul Ghani didakwa atas kasus penerimaan sejumlah uang dari proyek infrastruktur dan jual beli jabatan di Pemprov Malut. Yang bikin mind blowing, selama menjabat dia gelontorin dana 3 miliar rupiah cuma demi ngamar sama perempuan. Bahkan kabarnya dia pernah ngamar sama 3 perempuan dalam satu hari di jam yang berbeda. Pernyataan ini disampaikan Elia Gabrina Bahmid, kontraktor sekaligus anggota DPRD Halmahera Selatan. Elia hadir sebagai saksi di lanjutan sidang kasus yang menjerat Abdul Ghani itu di Pengadilan Negeri Ternate pada 18 Juli. Dalam sidang, Elia ngaku yang mencarikan teman kencan Abdul Ghani. Abdul Ghani minta para perempuan itu dibayar pakai duit Elia dan nanti diganti. Tahu berapa budgetnya? 10-50 juta untuk satu perempuan. Semoga pejabat publik model begini dihukum seberat-beratnya. Yuk, lawan pejabat publik yang korup dan bejat. Begini statement tegas dari Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah memberikan izin ataupun wewenang kepada pihak manapun untuk menggunakan namanya dalam praktik jual beli jabatan atau proyek-proyek tertentu untuk kepentingan pribadi. Jadi beberapa waktu lalu ada statement tegas yang disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda kepada beberapa jajaran yang hadir dalam ruangan. Beliau tahu sebagai gubernur biasanya ada orang-orang yang memanfaatkan kepemimpinannya untuk menguntungkan pribadi, entah itu kerabatnya, saudara-saudaranya, atau siapapun itu. Tentu aja ini sangat merugikan dirinya dan ia menegaskan bahwa ia tidak akan pernah memberikan izin ataupun wewenang kepada pihak manapun untuk menggunakan namanya dalam praktik jual beli jabatan. Tidak akan ada oknum yang bisa mengatasnamakan dirinya. Maka ini seolah-olah Ibu Shirley ingin mengatakan bahwa dirinya itu sudah sejahtera dan tidak perlu ada nilai tambah ekonomi dari pihak-pihak lain. Shirley Juanda ini dikabarkan akan menekankan komitmen untuk menjalankan amanat rakyat sebaik mungkin dan berharap pejabat di lingkungan Pemprov Maluku Utara bekerja dengan sungguh-sungguh demi kepentingan masyarakat. Saya dan Pak Wakil Gubernur tidak datang untuk memperkaya diri, kami hadir untuk mengabdi. Oleh karenanya, kami akan berdiri di garda terdepan, memberi teladan dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan yang kami pimpin. Saya tidak akan ragu menindak siapapun yang menyalahgunakan jabatan dan merugikan rakyat. Saya akan pastikan bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok atau usaha. Jalan-jalan ke Morotai, mampir ke Daruba untuk belanja. Habis dilantik jangan santai, sudah saatnya bekerja. Beli ikan di pasar Botowasi, ditawar murah sama Sibo. Kalau ada yang mau coba korupsi, siap-siap saya nonjok. Terima kasih Maluku Utara. Mari kita bakti bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Hotel Jaksel lagi. Karena yang saya cintai itu namanya resiko pejabat. Oh gitu jabatan. Ya, Nggak apa-apa ya. Ya kadang-kadang kita salah, ya.
apalagi dengan kadang-kadang juga dengan tekanan masyarakat, punya kebutuhan masyarakat. Jadi saya kira harus kita terima sebagai pejabat ya. Terima kasih. Di hotel kemarin ngapain Pak? Ya? Di hotel Bidakara ngapain kemarin? Di depan aja Pak. Gimana Pak? Jawab dulu Pak sebentar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Tarik Kasuba, anak mantan Gubernur Maluku Utara kembali diperiksa KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, kembali memanggil anak mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, Muhammad Tarik Kasuba. Komisaris PT Fajar Gemilang itu dipanggil sebagai saksi untuk kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, sang ayah. Selain Tarik Kasuba, penyidik KPK juga memanggil saksi Edi M. Batubara alias Ucok, Wirawasta. Tarik Kasuba sudah sering diperiksa sebagai saksi. Terakhir dia diperiksa pada Senin, 15 Juli 2024. Saat itu penyidik mendalami menelusuri aset yang mengatasnamakan Abdul Ghani Kasuba beserta keluarga. Hal itu juga lewat saksi didalami KPK Helmi Jen, Dirut PT Duta Halmahera Mineral sekaligus Dirut PT Berkarya Bersama Halmahera. Tim penyidik KPK telah menyita 3 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di wilayah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. 3 bidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 1.500 M2 senilai kurang lebih 2 miliar rupiah itu disita dari Muhammad Tarik Kasuba. Penyitaan dilakukan pada 15 Juli 2024. Adapun kasus TPPU yang sedang diusut KPK merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat Abdul Ghani Kasuba. Dalam perkara pokoknya, Abdul Ghani didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai 109,7 miliar rupiah. Jaksa KPK menyebutkan, Abdul Ghani diduga menerima uang panas 99,8 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat, AS. Uang itu diterima melalui transfer perbankan maupun secara tunai. Penerimaan uang diantaranya terkait proyek infrastruktur hingga suap jual beli jabatan. KPK kemudian mengembangkan perkara Abdul Ghani dan menetapkan 2 tersangka pemberi suap yang masih bergulir di tahap penyidikan. Mereka yaitu mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Imran Jakub.